Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada coba. Jalan-jalan ke kota Medan, jangan lupa beli durian. Kalau hidup penuh tekanan, tetaplah kuat, jangan menyerah. Bayangin deh, seorang istri ditinggal orang tuanya tanpa warisan sepeser pun. Bukannya dapat pelukan, dia malah diceraikan suaminya dengan kata-kata pedih yang bikin hati remuk. Tragis banget kan? Tapi tunggu dulu, perjalanan hidupnya ternyata penuh kejutan dan endingnya yang bikin melongo gak percaya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam, saya sarankan untuk menuliskan salawat Nabi Muhammad agar kelak salawat ini menyelamatkan kita di akhirat. Alia duduk di ruang tamu besar milik orang tuanya yang baru saja wafat. Rumah itu kini terasa dingin, bukan karena ditinggalkan ayah dan ibunya, tetapi juga karena suasana hatinya yang kelam. Tangisan sanak saudara masih terdengar samar di kejauhan. Namun hati Alia jauh lebih pilu ketika mendengar kabar dari pengacara keluarga. Alia, sesuai dengan wasiat, harta warisan diberikan seluruhnya kepada kakakmu Andini, ucap sang pengacara dengan suara tegas. Mata Alia membelalak. Apa maksudnya, Pak? Bukankah aku juga anak mereka? Mengapa aku tidak mendapatkan apa-apa? Andini, kakaknya tersenyum miring sambil memeluk map berisi dokumen warisan. Orang tua kita sudah menuliskan ini sejak lama. Mungkin karena aku yang selalu ada di samping mereka, sementara kamu sibuk dengan hidupmu sendiri. Perkataan itu menusuk Alia. Ia memang tinggal di kota lain bersama suaminya, Raka. Sementara Andini selalu di rumah. Namun Alia tahu itu bukan berarti kasih sayang orang tuanya terputus untuknya. Ia merasa itu tidak adil. Dengan wajah pucat, Alia mencoba membela diri. Aku selalu sayang pada ayah dan ibuku. Aku datang setiap kali bisa. Ini bukan tentang siapa yang lebih dekat, ini tentang keadilan. Namun pengacara menggeleng. Saya hanya menjalankan sesuai surat wasiat Alia. Semua tanah, tabungan, dan usaha diwariskan kepada Andini. Hati Alia hancur. Bukan hanya kehilangan orang tuanya, tapi kini ia juga kehilangan hak yang seharusnya bisa menjadi pegangan hidup. Ketika pulang ke rumah, Alia berharap Raka suaminya akan menenangkannya. Tetapi reaksi Raka justru berbeda. Apa? Kamu gak dapat sepeser pun warisan? Raka menatap dengan wajah kesal. Alia mengangguk lemah. Iya, semuanya jatuh ke tangan kakakku. Aku juga gak tahu kenapa. Raka mengepaskan tubuhnya ke sofa. Lalu, untuk apa aku menikah denganmu, Alia? Aku kira setelah orang tua wafat, aku bisa hidup tenang dengan harta warisan. Tapi ternyata kosong. Alia tercekat mendengarkan kata-kata itu. Jadi, kamu menikahiku hanya karena warisan? Raka berdiri dengan mata menyala marah. Aku sudah bertahun-tahun bersabar dengan hidup pas-pasan. Aku kira hidupku akan berubah, tapi ternyata kamu itu gak ada gunanya. Air mata Alia jatuh. Ia tidak menyangka suaminya sendiri bisa begitu terang-terangan mengungkapkan isi hatinya. Dalam benaknya, rumah tangga yang ia perjuangkan ternyata hanya berdiri di atas harapan materi. Hari-hari berikutnya, sikap Raka berubah drastis. Ia semakin dingin, jarang pulang, dan sering pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Alia berusaha tetap sabar, meyakinkan dirinya bahwa badai ini akan berlalu. Namun, rasa curiga mulai menghantui hatinya. Puncaknya terjadi suatu malam. Raka pulang dengan aroma parfum wanita menempel di wajahnya. Arya memberanikan diri bertanya, Raka, kamu dari mana? Kenapa bajumu bau parfum wanita? Raka tertawa sinis. Kamu terlalu banyak tanya, Alia. Gak cukup kamu gagal bawa warisan, sekarang kamu juga mengaturku. Hati Alia hancur berkeping-keping. Ia sadar rumah tangganya kini berada di ambang kehancuran. Namun ia belum tahu badai yang lebih besar akan datang segera. Hari-hari setelah pertengkaran itu menjadi semakin berat bagi Alia. Raka sudah hampir tidak menoleh padanya. Sarapan yang dulu mereka nikmati bersama kini hanya disapu dengan keheningan. Alia menyiapkan makanan, tapi Raka jarang menyentuhnya. Bahkan suatu pagi, Raka langsung keluar rumah tanpa pamit, meninggalkan meja makan penuh hidangan. Alia hanya bisa menatap kosong ke arah pintu yang tertutup dengan keras. Air matanya kembali jahat. Ia bertanya dalam hati, apa aku memang sehena itu di matanya? Apa cintaku selama ini tidak berarti sama sekali? Alia mencoba bertahan. Ia ingat pesan ibunya, rumah tangga butuh kesabaran. Namun, sabar yang ia jalani kini terasa seperti mengiris dirinya sendiri. Suatu malam,
Alia memberanikan diri berbicara dari hati ke hati. Ia menunggu Raka pulang hingga hampir tengah malam. Begitu Raka masuk dengan wajah lelah dan sikap tidak acuh, Alia menahan tangis. "Raka, bisakah kita bicara sebentar?" tanyanya dengan suara pelan. "Apalagi?" sahut Raka ketus sambil meletakkan kunci di meja. "Aku tahu aku tidak dapat warisan, tapi itu bukan salahku. Aku hanya ingin kita bersama, menghadapi hidup apa adanya. Aku masih punya tenaga, aku bisa bekerja, kita bisa bangkit bersama-sama." Raka menoleh dengan tatapan tajam. "Bekerja? Kamu pikir uang recehan dari kerjaanmu bisa bikin kita kaya, Alia? Aku capek hidup miskin. Aku butuh istri yang bisa membuat hidupku berubah, bukan istri yang jadi beban." Kata-kata itu menampar hati Alia. Ia merasa dunia runtuh seketika. Selama ini ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, mendukung Raka dengan sepenuh hati. Tapi kini semua dianggap beban. Tak berhenti sampai di situ. Raka mengeluarkan satu amplop dari kertas kerjanya. Ia melemparkan ke meja depan Alia. "Alia, besok kita ke pengadilan. Aku udah siapkan surat cerai." Alia terdiam. Tubuhnya terasa lemas, akan tulang-tulangnya luruh. "Cerai? Raka, jangan, tolong jangan, kita masih bisa memperbaiki semuanya." Namun Raka tidak bergeming. "Tak ada lagi tuh yang perlu diperbaiki. Aku udah lama gak mencintaimu. Lagi pula ada wanita lain yang bisa membantu hidupku agar lebih baik. Dia punya segalanya yang kamu tuh gak punya." Perasaan Alia seperti ditusuk berkali-kali. Ternyata benar, kecurigaannya selama ini bukan sekedar prasangka. Raka memang sudah mendua. Keesokan harinya, Alia benar-benar berada di pengadilan agama. Suasana ruang sidang begitu mencekam baginya. Dengan wajah pucat, ia duduk di kursi yang disediakan. Raka berdiri tegap, wajahnya tanpa beban. Hakim membacakan putusan, dan hanya dalam hitungan menit, rumah tangga yang Alia perjuangkan selama bertahun-tahun runtuh seketika. Ia resmi bercerai. Di luar gedung pengadilan, Alia masih mencoba menahan Raka. "Raka, aku mohon jangan lakukan ini. Aku masih mencintaimu." Namun Raka hanya menoleh sebentar dengan tatapan dingin. "Kamu sudah bukan siapa-siapa bagiku. Lupakan aku, Alia." Lalu ia pergi meninggalkan Alia sendirian di pelataran pengadilan. Hujan turun tiba-tiba membasahi tubuh Alia yang masih berdiri terpaku. Ia tidak peduli, air matanya bercampur dengan tetesan hujan, seakan langit ikut menangis untuknya. Hari-hari setelah perceraian itu adalah masa tergelap dalam hidup Alia. Ia kehilangan orang tua, kehilangan rumah tangga, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Ia kini menumpang sementara di rumah kontrakan kecil peninggalan sahabat lama ibunya. Hidupnya benar-benar berubah drastis. Namun, di tengah kesedihannya, Alia berusaha bangkit. Ia mulai menjual makanan kecil secara online, menerima pesanan catering sederhana. Dari situ, perlahan ada pemasukan meski tidak seberapa. Tetapi bayangan masa lalu masih menghantuinya. Tiap malam, ia sering menangis dalam diam. Kata-kata Raka menyebutnya tidak berguna terus terngiang di kepalanya. Sampai suatu hari, kabar mengejutkan datang. Ia mendengar bahwa Raka telah menikah lagi dengan seorang wanita karya bernama Maya. Kabar itu tersebar luas. Bahkan foto-foto pernikahan mereka beredar di sosial media. Alia hanya bisa melihat dari layar ponselnya. Senyum bahagia Raka bersama Maya membuat dadanya sesak. Namun, ia berusaha menguatkan diri. Biarlah, kalau memang ini jalannya, aku akan buktikan bahwa aku bisa hidup tanpa dia. Ia tidak tahu perjalanan hidupnya akan membawa pada kejutan besar yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Waktu terus berjalan. Sejak bercerai, Alia memutuskan untuk fokus membangun hidupnya sendiri. Ia tidak ingin larut terlalu lama dalam kesedihan. Dengan bermodalkan tabungan kecil dan bantuan tenaga yang baik hati, Alia mulai berjualan kue basah. Setiap pagi ia bangun sebelum subuh, menyiapkan adonan, memanggang, lalu menitipkan jualannya ke warung-warung sekitar. Tidak banyak hasilnya, tapi cukup untuk sekedar makan dan membayar kontrakan kecilnya. Dalam kesunyian malam, Alia sering duduk sendirian di teras rumah kontrakan, menatap langit. Ia teringat masa-masa indah saat bersama orang tuanya. Andai mereka masih ada, mungkin aku tidak akan sejatuh ini, batinnya lirih. Namun, ia sadar satu hal, tak ada lagi yang bisa ia andalkan selain dirinya sendiri. Suatu hari, Alia memberanikan diri pergi ke rumah besar peninggalan orang tuanya.
Rumah yang kini sepenuhnya dikuasai kakaknya Andini, bukan karena ingin merebut warisan, tapi Alia hanya ingin melihat kembali kenangan masa kecilnya. Begitu ia mengetuk pintu, Andini muncul dengan wajah sinis. "Oh, jadi kamu masih punya nyali datang ke sini. Apa kamu mau minta uang?" Alia terkejut dengan sambutan itu. "Tidak, Kak. Aku hanya ingin melihat rumah ini sebentar. Aku rindu ayah dan ibu." Andini menyilangkan tangan di dada. "Rumah ini sudah menjadi milikku sepenuhnya. Kalau kamu ingin mengenang orang tua, silakan lakukan di tempat lain. Jangan mengganggu hidupku." Alia tercekat. "Kak, kenapa kamu begitu kejam padaku? Aku ini kan adikmu. Kita dibesarkan bersama di keluarga ini. Apa salahku sampai kamu memperlakukanku seperti orang asing?" Namun, Andini malah tertawa dingin. Salahmu adalah kamu terlalu naif. Kamu pikir orang tuamu kita benar-benar membagi kasih sayang yang sama rata. Mereka tahu aku yang paling layak, dan sekarang aku yang berkuasa. Kamu hanya pecundang yang tidak punya apa-apa." Air mata Alia menetes tanpa bisa ditahan. Ia berbalik pergi dengan hati hancur. Bahkan darah dagingnya sendiri kini menolaknya. Hari-hari berikutnya Alia bekerja semakin keras. Ia mencoba memperluas usaha kuenya dengan menerima pesanan lewat aplikasi daring. Pelanggan mulai bertambah dan sedikit demi sedikit kehidupan mulai membaik. Namun ujian belum selesai. Suatu sore, Alia baru saja selesai mengantar pesanan. Ia menerima kabar bahwa Andini masuk rumah sakit. Hatinya bergejolak. Bagaimanapun juga, Andini tetap kakaknya. Dengan langkah tergesa, Alia menuju rumah sakit. Ia melihat Andini terbaring di ranjangnya. Wajahnya pucat. Seorang dokter berkata bahwa Andini menderita komplikasi akibat gaya hidup tidak sehat. Saat itu, Andini membuka mata dan melihat Alia. Untuk pertama kalinya ia tidak bersikap sinis. Dengan suara lemah ia berkata, "Alia, aku takut." Alia terdiam. Rasa sakit hatinya berperang dengan naluri kasih sayang seorang adik. Ia menggenggam tangan Andini. "Kak, aku di sini. Kamu gak sendirian." Andini menatap mata Alia dan butiran mata jatuh di pipinya. "Aku iri padamu, Alia. Sejak dulu aku merasa orang tua lebih sayang sama kamu. Karena itu aku ingin menguasai semua warisan agar aku merasa lebih berharga." Alia tersentak. Jadi selama ini kakaknya menyimpan rasa iri yang begitu dalam. Namun sebelum Alia menjawab, dokter masuk dan meminta Alia keluar sebentar. Di keluar kamar, Alia duduk dengan perasaan campur aduk. Ia baru tahu kebenaran dibalik kebencian kakaknya. Tapi ia juga sadar hidup ini terlalu singkat untuk terus menyimpan dendam. Beberapa hari kemudian, kondisi Andini mulai membaik. Meski begitu, sifat kerasnya masih muncul sekali. Suatu pagi, ia menolak makanan yang ia bawakan untuk Alia. "Aku tidak butuh makanan kue murahanmu, Alia. Aku punya segalanya." Alia hanya tersenyum tipis. "Gak apa-apa, Kak. Aku hanya ingin kamu cepat sembuh." Sikap sabar Alia membuat beberapa perawat terharu. Mereka sering berbisik, adiknya begitu baik padahal sering diperlakukan tidak adil. Namun, Alia tidak pernah peduli dengan komentar orang. Ia hanya satu hal yang tahu, meski disakiti, ia tidak ingin hatinya ikut menjadi keras. Tapi badai belum berhenti. Suatu sore, Alia pulang dari rumah sakit. Ia dikejutkan oleh berita di televisi. Nama Raka, mantan suaminya, disebut dalam sebuah kasus besar. Raka dan istrinya baru, Maya, terseret dalam kasus penipuan investasi. Mereka diduga menipu banyak orang dengan jumlah kerugian miliaran rupiah. Alia menatap layar televisi dengan perasaan campur aduk. Mantan suaminya yang dulu meninggalkannya demi harta, kini jatuh dalam kehinaan. Tetapi ia tidak bersorak gembira. Hatinya justru diliputi rasa iba. Apa ini balasan dari Allah atas keserakahannya? Batinnya pelan. Namun yang membuat Alia terkejut bukan hanya berita itu. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa Maya, istri baru Raka, ternyata adalah rekan bisnis Andini. Artinya, kakaknya sendiri mungkin ikut terseret dalam kasus ini. Alia menutup mulut dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ia tidak pernah menyangka hidupnya yang sudah penuh luka akan semakin rumit karena keterkaitan antara Raka, Maya, dan Andini. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa badai belum selesai. Dan entah bagaimana, ia mungkin akan terlibat lebih jauh dalam pusaran masalah ini.
Hari itu, suasana rumah kontrakan Alia terasa sunyi. Ia baru saja selesai menutup pesanan kue ketika telepon genggamnya berdering. Nomor yang tidak ia kenal muncul di layar. Dengan ragu ia mengangkatnya. "Selamat siang, ini dari kepolisian. Benar dengan saudara Alia?" Alia terkejut. "Iya betul, ada apa ya Pak?" "Saudara Raka, mantan suami Anda, beserta istrinya Maya, resmi ditahan atas kasus penipuan investasi. Ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan karena nama Anda tercantum dalam beberapa dokumen lama perusahaan." Tubuh Alia seketika lemas. "Apa nama saya?" "Iya, dulu saat Anda masih menikah dengan Raka, perusahaan fiktif mereka sempat menggunakan identitas Anda tanpa sepengetahuan Anda. Kami perlu keterangan untuk memastikan keterlibatan Anda." Alia menggenggam telepon dengan tangan bergetar. Dunia terasa berputar. Setelah semua luka yang ia lalui, kini ia malah bisa terseret masalah hukum karena ulah mantan suaminya. Malam itu, Alia tidak bisa tidur. Ia menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. "Ya Allah, kenapa hidupku begitu penuh ujian? Aku kehilangan orang tuaku, kehilangan rumah tangga, diperlakukan kejam oleh kakak, dan kini hampir terjerat oleh masalah yang bukan masalahku." Namun, keesokan harinya, Alia memberanikan diri datang ke kantor polisi. Ia memberikan keterangan dengan jujur, membawa bukti bahwa ia tidak pernah terlibat dalam bisnis Raka dan Maya. Polisi tampak mengerti dan untuk sementara namanya dibersihkan dari dugaan keterlibatan. Tapi masalah tidak berhenti sampai di situ. Beberapa hari kemudian ia mendapat kabar mengejutkan dari rumah sakit. Kakaknya Andini yang beberapa waktu lalu sudah mulai membaik tiba-tiba drop kembali. Kali ini lebih parah. Alia segera berlari ke rumah sakit. Di sana, ia melihat Andini lemah tak berdaya, nafasnya tersengal, matanya sayu. "Alia," suara Andini lirih, hampir tak terdengar. Alia mendekat, menggenggam tangan kakaknya. "Iya kak, aku di sini. Tenanglah, aku tidak akan pergi." Air mata mengalir di pipi Andini. "Aku sudah salah. Aku sudah terlalu serakah. Aku iri padamu. Aku kira kalau aku ambil semua warisan, aku akan bahagia. Tapi lihatlah aku sekarang. Aku sendiri sakit, ditinggalkan orang-orang yang dulu hanya dekat karena hartaku." Alia menggigit bibir menahan nangis. "Kak, jangan bicara begitu. Aku sudah memaafkan semuanya." Andini menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. "Kamu tuh adik terbaik, Alia. Meski aku jahat, kamu tetap peduli. Aku tidak pantas mendapatkanmu." Beberapa saat kemudian, monitor jantung di samping ranjang berbunyi panjang. Tubuh Andini terkulai, perawat dan dokter masuk. Tapi semua sudah terlambat. Alia menjerit, "Kak, jangan tinggalin aku. Aku belum siap kehilangan kamu juga." Namun, takdir sudah ditetapkan. Andini pergi dengan air mata penyesalan. Hari-hari setelah kematian kakaknya penuh dengan rasa hampa. Alia mengurus pemakaman dengan tangan gemetar, tanpa bantuan sanak keluarga lain yang sibuk dengan urusan masing-masing. Setelah semua usai, Alia kembali ke kontrakan dengan hati berat. Ia merasa benar-benar sendirian di dunia ini. Namun, beberapa minggu kemudian setelah surat resmi datang, pengacara yang dulu membacakan wasiat orang tuanya kini kembali menghubunginya. "Saudara Alia, saya ucapkan atas pengacara tersebut. Kami menemukan dokumen tambahan di berangkas alamat almarhum orang tua Anda. Dokumen ini adalah adendum wasiat yang tidak sempat dibacakan waktu itu." Alia terperanjat. "Adendum? Apa isinya?" Pengacara itu menyerahkan map tebal. Isinya menyatakan bahwa jika Andini meninggal dunia tanpa meninggalkan keturunan, maka seluruh harta warisan beralih kepada Anda. Dunia Alia terasa berhenti sejenak. Ia membuka dokumen itu dengan tangan gemetar. Benar saja, semua tertulis jelas. Rumah besar, tanah, bangunan, usaha keluarga, semua kini resmi menjadi miliknya. Air matanya jatuh, bukan karena bahagia semata, tapi karena campuran perasaan. Ia tidak pernah menginginkan harta dengan cara seperti ini. Ia lebih memilih kakaknya tetap hidup. Namun, ia juga sadar ini adalah jalan yang ditetapkan oleh Allah. Kabar itu tersebar menyebar. Banyak orang yang dulu meremehkan Alia kini mulai mendekat, pura-pura peduli. Tetapi Alia tidak lagi naif. Ia belajar dari luka masa lalu. Dengan harta yang ia miliki, Alia memutuskan untuk hidup tidak bermewah-mewah. Sebaliknya, ia menggunakan sebagian besar warisan untuk membuka yayasan sosial, membantu anak-anak yatim dan janda miskin. Hari demi hari, namanya mulai dikenal bukan karena kekayaan, melainkan karena kebaikannya. Ia menemukan kebahagiaan bukan dari apa yang ia miliki,
melainkan dari apa yang bisa ia berikan. Suatu sore, ketika ia sedang membagikan makanan di panti asuhan, Alia mendengar bisikan anak-anak, "Itu Bu Alia, orang baik yang selalu membantu kami." Senyumnya mereka, hatinya hangat. Untuk pertama kalinya setelah semua penderitaan, ia benar-benar merasa berarti. Dan tanpa diduga, takdir mempertemukan kembali dengan seorang dari masa lalu. Di sebuah acara amal, ia bertemu sosok pria lusuh masuk dengan wajah penuh rasa malu. Itu adalah Raka, mantan suaminya yang kini berbeda jauh dari dulu. Setelah dipenjara dan kehilangan segalanya, ia hidup menderita. Raka menunduk, suaranya gemetar, "Alia, aku malu berdiri di hadapanmu. Dulu aku meninggalkanmu demi harta, tapi lihatlah aku sekarang jatuh sehina ini." Alia menatapnya lama. Luka lama mengoyak hatinya, tapi ia menarik napas dalam. "Raka, semua sudah berlalu. Aku sudah memaafkanmu, tapi ingatlah, harta tidak pernah membuat kita bahagia. Keserakahanlah yang menghancurkannya." Raka meneteskan air mata dan Alia melangkah pergi. Langkahnya mantap, hatinya tenang. Ia sadar, semua sakit, semua kehilangan, semua pengkhianatan hanyalah jalan yang panjang yang akhirnya membawa pada tempat yang tidak pernah ia duga. Dulu ia kehilangan segalanya, kini ia menemukan dirinya kembali, lebih kuat, lebih bijak, lebih berarti. Ending yang tidak terduga itu bukanlah warisan besar atau balasan untuk mantan suaminya. Ending sejati adalah ketika Alia akhirnya menemukan kedamaian dalam hatinya. Jalan-jalan ke pasar baru, ketemu si doi, senyumnya manis kayak madu. Kamu yang nonton videoku, jangan cuma diem aja dong, nanti aku rindu loh. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa kasih like ya biar aku semangat. Tulis komentar biar aku bisa ngobrol seru, dan pastinya tekan tombol subs channel ini supaya kamu gak ketinggalan cerita-cerita seru dan penuh makna berikutnya. Sampai ketemu, love you all.